Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kita bertemu lagi di konten yang mungkin tidak kalian tunggu, tapi lagi-lagi saya harus melanjutkan konten ini. Nah, pada konten kali ini saya akan membahas sesuatu yang sudah kita singgung pada konten sebelumnya, yaitu apa maksud dari doa Nabi Musa, lepaskanlah kekeluhan lidahku. Apakah benar seperti itu? Apakah benar Nabi Musa adalah seorang yang cadel, tidak sempurna bicaranya? Maka ini akan kita bahas di video terpisah. Maka kita akan memberikan judul pembahasan ini adalah Nabi Musa tidak pernah cadel. Benarkah Nabi Musa itu adalah seorang yang cadel? Kita bedah dulu satu-satu dan perlahan-lahan. Pembahasan ini berlandaskan dari doa yang dibacakan Nabi Musa ketika beliau diperintahkan Allah untuk menghadap Fir'aun. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lepaskanlah atau hilangkanlah kekeluhan di lidahku agar mereka dapat mengerti perkataanku. Nah, kawan-kawan semua, jadi terdapat dua pendapat atau pandangan terhadap maksud dan cerita di balik doa itu. Maka saya akan sampaikan kedua-duanya supaya kawan-kawan semua menambah pengetahuannya dan akan lebih paham. Setelah itu, saya akan sampaikan secara pribadi saya lebih cenderung kemana. Saya lebih condong dengan pendapat yang mana. Oke, kita mulai dari pendapat yang pertama. Mengapa Nabi Musa memohon kepada Allah untuk dihilangkan kekeluhan pada lidah beliau agar orang yang berbicara dengan beliau dapat memahami ucapannya? Nah, ternyata teman-teman, hal ini dalam banyak tafsir dihubungkan dengan kisah Israiliyat yang amat sangat fenomenal mengenai masa kecil Nabi Musa. Oke, kita bedah dulu satu-satu. Apa itu Israiliyat? Israiliyat sederhananya itu adalah berita atau cerita atau informasi yang dibawakan oleh Bani Israel, mau yang beragama Yahudi ataupun beragama Nasrani. Oh, memangnya boleh kita mengambil kisah-kisah dari mereka? Memangnya boleh kita menjadikan cerita-cerita di kitab mereka sebagai referensi? Oh, boleh banget, tapi ada ketentuannya. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda mengenai Israiliyat, la tusaddiqu wa la tukadzibu. Kata beliau, jangan kalian membenarkannya, jangan juga kalian mendustakannya. Loh, gimana memahaminya? Jadi kalau cerita atau informasi itu sesuai dengan hadis, sesuai dengan Al-Quran dan kaidah-kaidah dalam agama, maka kita boleh menggunakannya, bahkan membenarkannya. Namun apabila cerita itu berseberangan dengan hadis, enggak nyambung dengan Quran, dan ini bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam Islam, maka jangan dipakai, apalagi dibenarkan. Jadi cerita yang tersebar mengenai penjelasan ini adalah kisah Israiliyat. Apa ceritanya? Dikatakan bahwa dulu ketika Nabi Musa masih kecil, yang dimana beliau ini tinggal di istana bersama Fir'aun, di beberapa kesempatan ternyata Nabi Musa ini sering gangguin Fir'aun, mulai dari menarik jenggot sampai ke hal-hal lainnya. Maka ini membuat Fir'aun mulai kesal dan bahkan curiga, jangan-jangan anak ini bukan anak biasa. Oh, bahaya ini. Sempat terpikir mau ngebunuh Nabi Musa, tapi rencana itu gagal dikarenakan istri Fir'aun, Asia, bilang ke Fir'aun sesungguhnya dia ini hanya anak kecil biasa yang belum berakal dan gak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tapi Fir'aun tetaplah Fir'aun, dia pun penasaran. Akhirnya dia menguji Nabi Musa kecil. Dikasihlah dua pilihan kepada Nabi Musa, antara kurma dan bara api. Nah, kalau Nabi Musa mengambil kurma, kesimpulan Fir'aun adalah ini anak bukan sembarang anak, maka Nabi Musa akan dibunuh saat itu juga. Tapi kalau yang diambil adalah bara api, berarti emang benar ini anak kecil biasa yang gak tahu apa-apa, yang gak bisa bedain mana yang salah dan mana yang benar. Maka ketika Nabi Musa kecil merangkak hendak mengambil kurma, malaikat Jibril langsung turun mengarahkan Nabi Musa untuk mengambil dan memakan bara api. Lukalah lidah Nabi Musa. Asia pun bilang ke Fir'aun, kan sudah saya bilang anak ini nggak tahu apa-apa. Maka selamatlah Nabi Musa. Karena kalau dipikir-pikir ya, lidah yang luka sepertinya lebih baik gitu loh daripada Nabi Musa dibunuh. Jadi maksudnya daripada Nabi Musa dibunuh, ya kayaknya lebih mending kalau hanya sekedar luka lidahnya. Maka pendapat ini juga didukung oleh perkataan Fir'aun yang diabadikan di dalam Al-Quran. Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini, yaitu Musa, yang dimana Musa ini tidak dapat menjelaskan perkataannya. Nah, itulah alasan pendapat yang pertama. Dan sekarang pendapat yang kedua. Beberapa kaidah tauhid itu mengatakan kalau seorang anbiya atau nabi itu sempurna, tidak boleh punya penyakit yang menjijikan, yang sampai membuat orang lari gitu loh, serta tidak memungkinkan untuk bisa punya cacat fisik, apalagi di bagian lidah, yang mana kita ketahui kalau lidah ini kan senjata utama seorang nabi. Kalau anbiya saja seperti itu, ya seorang nabi saja seperti itu, apalagi mursalin atau rasul gitu loh. Ini juga bertentangan dengan ayat, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya dia dapat menjelaskan atau memberikan penjelasan dengan terang kepada mereka, dengan jelas kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Jadi, seorang nabi itu diutus Allah sebagai sosok yang sempurna di antara umatnya, jauh dari cacat atau penyakit yang berpeluang menjadi bahan ejekan.
Jadi Allah pasti menjaga para nabinya dari hal-hal semacam itu. Dan di Al-Quran sekalipun tidak disebutkan bahwa Nabi Musa itu adalah seorang yang cadel. Nah, lagi pula, kalaupun bersandarkan dengan cerita itu, harusnya tangan Nabi Musa lebih dulu terbakar sebelum lidahnya. Karena kan Nabi Musa kecil itu mengambil bara api dengan tangannya terus memasukkan ke lidahnya. Harusnya tangannya dulu yang luka gitu loh. Nah, maka pendapat kedua ini atau pandangan kedua ini tidak berpegang dengan kisah Israiliyat. Karena memang ini berlawanan dengan kaidah-kaidah yang telah disebutkan tadi. Oke, kalau gitu apa alasan Nabi Musa ketika berdoa wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli? Apa alasan beliau berdoa itu? Pertama, saya melakukan konsultasi dengan guru-guru yang belajar di Timur Tengah. Beberapa dari beliau mengatakan bahwa Nabi Musa memohon untuk dilancarkan lisannya dan meminta Harun untuk membersamai dakwahnya adalah bukan karena beliau cadel atau karena beliau bicara tidak lancar, melainkan beliau merasa memiliki hutang budi atau hutang jasa terhadap keluarga Firaun sebab beliau pernah dibesarkan di dalam istana. Nah, adanya Nabi Harun sendiri itu adalah untuk menguatkan Nabi Musa. Jangan sampai karena adanya hutang jasa lalu lisan enggan menyampaikan kebenaran. Maka saya rasa ini masih relate gitu loh. Ini juga sebagai anjuran untuk kita semua. Jangan sampai karena dikasih amplop, dikasih uang, disupport program dakwahnya, disuntik dana besar pondok pesantrennya dari para konglomerat atau orang-orang kaya, akhirnya mereka merasa punya hutang jasa. Maka keluhlah lidah mereka untuk menyampaikan kebenaran. Sulit lidah mereka untuk menyampaikan apa yang salah itu salah dan apa yang benar itu ya benar gitu loh. Atau kita sendiri ketika dibantu atau ditolong oleh seseorang. Nah, gara-gara itu kita nggak enak mau ngasih tahu, mau nasehatin ketika suatu waktu orang tersebut melakukan sesuatu yang salah gitu loh. Nah, ini alasannya. Dan yang kedua, Nabi Musa diejek oleh Firaun, bicara tidak jelas atau tidak dapat menjelaskan apa yang dia ucapkan, itu karena bahasa Nabi Musa sudah tercampur dengan bahasa lain. Oke, kita pelan-pelan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Nabi Musa pergi dan tinggal di kota Madian itu selama 10 tahun. Bahkan ada yang mengatakan 18 tahun, bahkan lebih. Nah, bahasa yang Nabi Musa gunakan ketika di Mesir saja sudah dua. Pertama bahasa Ibrani, dan yang kedua adalah bahasa yang dipakai di istana, yaitu bahasa Qibti. Lalu selama tinggal di Madian, Nabi Musa hanya menggunakan bahasa Madian saja. Karena di Madian tidak terdapat orang Qibti atau orang Mesir dan juga tidak terdapat Bani Israel. Alhasil setelah kembali lagi ke Mesir, secara manusiawinya ya jelas bahwa bahasa Nabi Musa akan tercampur baur antara bahasa Ibrani, bahasa Qibti, dan bahasa Madian. Nah, inilah yang dimohonkan oleh Nabi Musa kepada Allah untuk dihilangkan. Dan setelah saya research, saya cari tahu beberapa sumber bilang inilah yang dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswa Timur Tengah ketika 5-10 tahun mereka berada di sana. Ketika mereka pulang ke kampung halaman, bahasa mereka tercampur. Bahkan suatu waktu mereka menggunakan bahasa yang membuat orang di rumah atau keluarga di rumah itu bingung. Saya pribadi juga ngerasain itu. Ketika 3 tahun doang saya mondok, maka ketika saya pulang, kadang saya nggak sengaja kepake bahasa Sundanya gitu loh. Kecampur antara Melayu dan Sunda. Lalu setelah itu Nabi Musa minta Allah utus juga Harun. Karena Nabi Musa bilang kalau Harun ini afsahu minni, lebih fasih dari saya. Ya karena Nabi Harun gak kemana-mana, bahasa beliau masih murni dan lancar, tidak tercampur. Terakhir, saya mengutip perkataan Ustadz Zulfi Akmal. Saya membaca tulisan beliau. Apa yang disampaikan Dr. Muhammad Sayyid Ahmad Muyassar sangatlah mudah untuk dipahami, yaitu Nabi Musa bukanlah seorang yang cadel, apalagi cacat seperti yang diyakini selama ini, seperti yang tersebar di masyarakat selama ini. Ejekan Firaun kepada beliau itu ya hanya ada di awal-awal dakwah saja, atau ketika beliau baru sampai ke Mesir. Setelah lama tinggal di Mesir, bahasa beliau menjadi lebih baik dan kendalanya pun hilang. Beliau sudah terbiasa memakai bahasa Qibti lagi atau bahasa Ibrani lagi. Dan saya pribadi lebih condong untuk mengambil pendapat kedua, yaitu Nabi Musa tidaklah cadel. Karena cerita atau kisah Israiliyat ini bertentangan dengan beberapa kaidah dan bertentangan dengan ayat yang tadi saya sampaikan. Terakhir lagi, saya sampaikan kepada teman-teman semua, ini bukanlah untuk diperdebatkan. Saya berharap ini bisa menambah wawasan, ilmu pengetahuan teman-teman semua. Jadi jangan baper, ya kan? Jangan jadikan ini sebagai alat untuk berdebat. Maka apa pendapat kalian tentang pembahasan ini? Atau kalian ingin menambahkan? Coba tulis di kolom komentar. Saya Angger Syafela Putra, sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.